Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Royhana Ulfah, bisa dipanggil Bu Ana. Saya mahasiswi PPL dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi fikih yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Asri, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi jenis dan kondisi hewan kurban. Jenis dan kondisi hewan kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Jenis hewan. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Hewan ternak yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an'am atau binatang ternak hanya mencakup unta, sapi, dan kambing, bukan yang lain. Adapun kerbau disamakan dengan sapi. Seekor domba atau kambing kurban untuk seorang, dan seekor unta, sapi, atau kerbau untuk 7 orang. Kondisi hewan kurban. Hewan yang dikurbankan haruslah sehat dan sudah cukup umur. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Kurban merupakan cara untuk takarub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan hewan yang dikurbankan harus berkualitas bagus, bukan kualitas sembarangan. Berikut tidak dibenarkan berkurban dengan hewan yang pertama, matanya buta sebelah, rabun matanya, pincang jalannya, lemah kakinya serta kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, terpotong hidungnya, pendek ekornya karena terpotong atau putus, dan menderita penyakit, yaitu dalam keadaan sakit. Hewan-hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban tersebut hendaknya harus memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, baik tanduknya atau tidak patah. Terhindar dari cacat seperti sakit-sakitan, buta sebelah matanya atau kedua matanya, kurus atau pincang dan sebagainya. Yang ketiga, hewan yang tidak sobek telinganya, tidak dalam keadaan hamil, dan sebagainya. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban, yaitu kambing. Umurnya 1 tahun masuk tahun kedua disebut daknun. Kambing Jawa, umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut makzun. Yang ketiga, kerbau atau sapi, umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut baqarun atau jamusun. Dan yang keempat, unta, cukup berumur 5 tahun masuk tahun ke-6 disebut ibiliun. Nah,
Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, kesimpulannya, jenis hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Kondisi hewan yang dikurbankan haruslah sehat dan sudah cukup umur, tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban yang pertama, kambing. Umurnya 1 tahun masuk tahun kedua disebut loknon. Kambing Jawa, umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut makzon. Kerbau atau sapi, umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut bakoron atau jamuson. Yang terakhir unta, cukup berumur 5 tahun masuk tahun ke-6 disebut ipilon. Nah, untuk tugasnya, tulislah kembali hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban dan bagaimana kondisi hewan kurbannya. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban itu ada apa saja? Coba sebutkan ya. Tugasnya ditulis di buku catatan fikih kalian, kemudian difoto dan dikumpulkan melalui via Classroom kelas 5 ya anak-anak. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.